Raja Dewa Kuno. Bab 393 hingga bab 398. Bab 393. Pengumpulan fragmen Tugu Ilahi. Kakek Tianji dan para pemimpin dari berbagai kekuatan transenden tidak turun tangan, seolah-olah masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Hal ini membuat para peserta berspekulasi, siapa sebenarnya orang-orang ini? Bukankah kerajaan kuno telah hancur sepenuhnya? Bukankah sisa-sisa yang bertahan dari kerajaan kuno seharusnya sangat lemah? Tampaknya kisah yang selama ini didengar semua orang dipenuhi setengah kebenaran dan setengah kebohongan. Cerita yang beredar menyebutkan bahwa beberapa ribu tahun lalu, kerajaan kuno di Xia Agung sangatlah kuat, begitu kuat hingga melampaui gabungan kekuatan seluruh kekuatan transenden pada masa sekarang. Pemberontakan kala itu merenggut nyawa tak terhitung banyaknya ahli dari kedua pihak, dan pada akhirnya yang tersisa adalah 9 kekuatan utama. Masing-masing menguasai satu dari 9 benua yang sebelumnya merupakan satu Xia Agung yang bersatu. Namun tidak ada bukti nyata atas catatan sejarah tersebut, sejarah ditulis oleh pihak yang menang. Mata Qin Wentian dan yang lainnya berkilau aneh. Hubungan antara kelompok misterius ini dan kekuatan transenden jelas tidak dangkal. Sebelumnya, Chen Wang dan yang lain telah menyetujui tawaran pertukaran, dan ketika Mo Qingcheng dibawa pergi oleh Luo He, mereka juga tidak mengajukan keberatan. Padahal Mo Qingcheng juga termasuk salah satu yang memperoleh warisan. Keberuntungan kuno yang diperoleh Qin Wentian, Qin Zheng, Mu Feng, dan Yun Mengyi membawa mereka pada warisan masing-masing. Semuanya adalah seni rahasia kuat Xia Agung kuno. Namun tak satu pun dari mereka menyetujui tawaran pertukaran. Secara alami, setelah pertempuran peringkat berakhir, mereka menjadi sasaran. Pada saat ini, Qin Zheng dan Mu Feng memiliki ekspresi sangat dingin. Jelas mereka tidak berniat menerima undangan tersebut. Dengan bakat mereka, tidak sulit bagi mereka untuk bergabung dengan kekuatan besar manapun jika mereka menginginkannya. Namun bagi seorang kultivator, mereka tentu lebih memilih kekuatan yang sejalan dengan keyakinan hati mereka, kekuatan transenden yang benar-benar mereka sukai. Tetapi undangan pria parubaya itu terasa seperti ancaman, sebuah dominasi yang dipaksakan. Bagaimana mungkin seseorang merasa senang dengan pilihan seperti itu? Belum lagi setelah bergabung, nasib mereka akan berada di bawah kendali kekuatan misterius ini. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Orang-orang ini mahir dalam teknik pencarian jiwa dan bisa saja mengingkari janji, menjadikan mereka boneka tanpa akal. Mereka tidak akan pernah menerima penghinaan seperti itu. Karena itu, mereka secara alami menolak. Namun yang lebih mengkhawatirkan bagi para peserta adalah kenyataan bahwa orang-orang ini berasal dari kekuatan yang jauh melampaui siapapun di Xia Agung. Bahkan kakek Tianji dan kekuatan transenden lainnya tetap diam, hanya menyaksikan. Qin Wentian dan Yun Mengyi sependapat dengan Qin Zheng dan Mu Feng. Keduanya juga tidak bersedia bergabung. Burung vermilion penyucian melayang di atas kepala Qin Wentian, mengeluarkan jeritan penuh kebengisan dan kemarahan. Ia memahami situasi yang terjadi dan tahu bahwa kelompok misterius di hadapan mereka memiliki niat jahat. Binatang hina. Pria berjubah emas itu menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya cemerlang melesat darinya. Burung vermilion penyucian mencoba menghindar, namun gagal, cahaya itu menembus tubuhnya bersih, membuatnya mengeluarkan jeritan kesakitan. Sayapnya masih mengepak dengan ganas, dan tatapannya tetap dipenuhi kebencian, menunjukkan ketidakrelaannya untuk tunduk. Kilatan dingin melintas di mata Qin Wentian. Ia melayang ke atas dan berdiri di samping burung vermilion, mengelusnya dengan lembut. Burung vermilion itu mengeluarkan tangisan rendah, menggunakan sayapnya untuk memeluk Qin Wentian dengan lembut, sementara ekspresi intens muncul di matanya, seolah ia ingin segera pergi dari tempat ini bersama Qin Wentian. Ekspresi di matanya membuat hati Qin Wentian terasa tercekik. Ia mendongak, bara kemarahan menyala di matanya saat berkata, "Bukankah senior mengaku berasal dari kerajaan kuno? Burung vermilion yang terbentuk dari keberuntungan kuno ini adalah simbol Xia Agung kuno. Apa maksud Anda memperlakukannya seperti ini?" "Aku memang berasal dari kerajaan kuno. Itu hanyalah roh yang lahir dari keberuntungan kuno dan memperoleh tubuh sejati dengan melahap yang lain. Hanya binatang hina, namun berani bertindak begitu lancang. Karena itu, aku memberinya pelajaran." Pria parubaya berjubah emas itu memancarkan kesombongan yang luar biasa. Tindakannya juga merupakan peringatan bagi Qin Wentian dan yang lainnya. Mereka mengendalikan segalanya, dan jika para peringkat berani menunjukkan kemarahan atau membalas, mereka harus siap berakhir seperti burung vermilion penyucian. Qin Wentian tentu memahami pesan tak terucapkan itu. Cahaya di matanya semakin dingin.
Burung vermilion penyucian mengelus punggung Qin Wentian dengan lembut menggunakan sayapnya. Di matanya terlihat keengganan yang mendalam, namun juga tekad yang tak tergoyahkan. Ia adalah roh sejati yang lahir karena Qin Wentian, dan kini, ia juga akan mati karena Qin Wentian. Ia tidak akan menyesal, karena inilah takdirnya. Ia berniat mengorbankan dirinya untuk memanggil jiwa sejati formasi burung vermilion. Suara Yun Mengi langsung terdengar di telinga Qin Wentian. Kata-katanya tidak didengar oleh orang lain. Berhenti. Qin Wentian menatap burung vermilion penyucian, tubuhnya bergetar. Burung vermilion itu menatap balik. Meskipun ia tidak ingin meninggalkan Qin Wentian, ia tahu bahwa ia harus melakukannya. Aku melarangmu melakukan ini. Kehendak hati Qin Wentian dapat dirasakan dengan jelas oleh burung vermilion penyucian. Matanya berkilau dengan air mata yang tertahan, tampak sangat tersentuh. Ia condong ke depan, memancarkan perasaan kasih sayang yang kuat kepada Qin Wentian. Tatapan Qin Wentian beralih ke Yun Mengi. Yun Mengi memahami maksudnya, lalu mentransmisikan, kamu dapat memanggil tugu ilahi, karena di dalamnya terkandung kehendak kuno dan dapat digunakan untuk menyerang. Namun aku tidak yakin seberapa banyak kekuatan kehendak kuno yang masih tersisa. Dan jika kamu memanggil potongan-potongan yang tersisa untuk menyatukan kembali tugu ilahi menjadi satu, entah berapa banyak kekuatan transenden yang akan memburumu karenanya. Qin Wentian merenung. Karena ia sudah menyinggung kekuatan transenden, tidak ada salahnya jika menyinggung mereka lebih jauh. Persetan dengan semuanya. Tatapannya perlahan kembali ke burung vermilion penyucian, kilatan tajam muncul di matanya. Bagaimana mungkin ia hanya diam melihat salah satu rekannya mengorbankan diri demi dirinya? Apakah kamu tahu betapa besar manfaatnya bagimu jika jiwa sejati formasi burung vermilion dipanggil dan dunia formasi itu diciptakan kembali? Yun Mengi berbicara lagi, tetapi hati Qin Wentian tidak goyah. Bagiku, kamu bukan sekadar sesuatu yang lahir dari keberuntungan kuno, kamu hidup, kamu adalah rekanku. Qin Wentian menatap burung vermilion dengan lembut. Aku tidak akan membiarkanmu mengorbankan diri. Tatapannya dipenuhi tekad yang tak tergoyahkan saat ia menatap ke udara, memandang pria berjubah emas. Aku tidak percaya padamu. Aku tidak percaya padamu. Suara Qin Wentian bergema ke seluruh area, membuat kerumunan tertegun. Keberaniannya sungguh luar biasa. Senior, apakah Anda benar-benar berasal dari kerajaan kuno? Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Tanya Qin Wentian dengan tenang. Bukti? Perlukah aku membuktikan diriku kepadamu? Jawab pria berjubah emas itu dengan dingin. Bagaimana jika aku bisa membuktikan sebaliknya? Tatapan Qin Wentian menembus langsung ke arah pria berjubah emas. Tekanan yang luar biasa memancar dari pria itu, menekan Qin Wentian seolah kesabarannya mulai habis. Apa buktimu? Tiba-tiba sebuah suara bergema. Qin Wentian menyadari bahwa pemilik suara itu tak lain adalah kakek Tianji. Kilatan tajam muncul di mata pria berjubah emas saat ia menatap kakek Tianji. Namun kakek Tianji hanya menjawab, mari kita lihat apa yang ingin ia lakukan. Pria berjubah emas itu terdiam sejenak sebelum kembali menatap Qin Wentian, senyum dingin di wajahnya. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Aku ingin melihat buktimu. Tempat ini adalah kerajaan kuno Xia Agung, bukan wilayahnya. Selain itu, kakek Tianji sangat sulit dipahami, karena ia telah mengajukan permintaan, pria berjubah emas itu hanya bisa mundur selangkah. Qin Wentian menatap kakek Tianji dengan rasa terima kasih di matanya. Ia tidak menyangka seseorang akan membantunya, sungguh tak terduga. Mengalihkan pandangannya kembali ke pria berjubah emas, ekspresi Qin Wentian menjadi sekeras baja. Dengan satu pikiran, total 4 potongan tugu muncul di hadapannya, monumen mata air kuning serta tugu surgawi 3 sisi yang ia peroleh dari langkah tugu surgawi. Semuanya merupakan bagian dari tugu ilahi. Keempat potongan tugu itu melayang di udara, membuat jantung mereka yang melihatnya bergetar hebat. Bukankah itu? Ekspresi pria berjubah emas berubah saat menatap 4 potongan tugu yang melayang. Tugu ilahi, bisik kakek Tianji, lalu memandang Qin Wentian. Pemuda ini ternyata telah memperoleh total 4 bagian tugu ilahi. Qin Wentian mulai melafalkan mantra. Suaranya berubah oleh mantra itu menjadi energi tak berwujud yang disalurkan ke dalam tugu ilahi. Seketika, keempat potongan tugu bergetar hebat, sementara dengungan mengerikan bergema darinya. Sebuah kehendak kuno yang luar biasa memenuhi udara. Bes! Kehendak kuno itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat lurus ke langit, menembus kehampaan dan menyapu seluruh Xia Agung. Betapa kuatnya kehendak ini. Hati para penonton bergetar,
mereka dapat merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya. Pada saat yang sama, sebuah tugu batu di dalam sekte pemuja langit di benua Ginkgo tiba-tiba bergetar hebat. Ia berdengung, membentuk resonansi dengan kehendak kuno itu, seolah berusaha mematuhi panggilan. Boom! Ledakan dahsyat terdengar, dan tugu itu melesat ke langit, terbang menuju lokasi pemanggilan dengan kecepatan yang tak dapat ditangkap mata. Apa itu tadi? Orang-orang dari sekte pemuja langit hanya melihat jejak cahaya melintas di langit. Kejadian serupa terjadi di klan Chen Matahari Agung dan klan Si. Bukan hanya itu, bahkan di benua bulan yang jauh, dari klan Hua dan Aula Kaisar Pil, dua tugu lainnya juga melakukan hal yang sama dan terbang dengan kecepatan membutakan menuju lokasi pemanggilan. Di kerajaan kuno, tak terhitung penonton menatap tugu-tugu yang melayang di atas kepala Qin Wentian. Mata pria berjubah emas berkilau dengan cahaya mengerikan, namun ia tidak bergerak untuk menghentikan Qin Wentian, membiarkannya melanjutkan penyatuan kembali tugu ilahi. Hadiah dari langit. Pria berjubah emas itu tertawa dingin dalam hati. Ia akan merebut tugu ilahi begitu benda itu sepenuhnya muncul. Bez! 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 3 bekas cahaya menyatu dengan 4 bagian asli milik Qin Wentian, dan mulai berfusi. Dengungan yang terdengar sangat menakutkan bergema, memenuhi seluruh udara dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bukankah itu fragmen dari sekte pemuja langitku? Mereka semua menyatu. Kakek Tianji gemetar. Benar, fragmen tugu ilahi yang terpecah kini kembali menyatu. Apakah ini benar-benar takdir surgawi? Beberapa saat kemudian, 2 berkas cahaya lagi melesat masuk, dan cahaya menyilaukan meledak ke segala arah. Cepat sekali. Meskipun orang-orang dari kekuatan transenden memahami apa yang sedang terjadi, bahkan mereka tetap terkejut oleh kecepatan berkumpulnya tugu-tugu itu. Semua pertanda selaras. Bahkan takdir pun berkumpul, semuanya demi penyatuan tugu ilahi. Pemuda ini pasti akan memengaruhi masa depan Xia Agung. Kakek Tianji kini tidak lagi memiliki keraguan. Qin Wentian adalah sosok yang diwakili oleh bintang iblis. Dialah yang menyebabkan 9 fragmen tugu ilahi kembali menyatu. Dahulu, ketika kerajaan kuno dihancurkan, tugu ilahi terpecah menjadi 9 bagian. Namun hari ini, ke-9 bagian itu berkumpul di kerajaan kuno dan sedang menyatu kembali menjadi satu. Bukankah ini juga sebuah pertanda? Sebuah tanda takdir surgawi? 9 fragmen tugu ilahi memancarkan kekuatan yang luar biasa, menekan semua orang di tempat itu. Mereka saling berpadu, perlahan membentuk satu kesatuan yang sempurna. Tugu ilahi telah muncul kembali di Xia Agung. Bab 394, Penyucian. Peng! Sebuah suara menggelegar terdengar. Bekas-bekas cahaya tampak pada sekat-sekat tugu ilahi, seolah-olah ia dapat kembali terpisah menjadi 9 bagian. Tugu ilahi yang telah menyatu memiliki total 9 sisi, namun cahaya yang dipancarkan tiap sisi berbeda-beda. Jumlah kehendak kuno yang terpancar dari tiap sisi juga berbeda. Jika senior benar-benar berasal dari kerajaan kuno, mengapa tugu ilahi ini sekarang berada di tanganku? Kecuali, mungkinkah senior tidak mengetahui mantra pemanggilannya? Qin Wentian mendongak, menatap pria parubaya berjubah emas di udara. Pria itu tertawa dingin dan melangkah maju. Boom! Qin Wentian mengerang pelan, langkah tunggal itu terasa seolah pria tersebut menginjak tepat di jantungnya. Boom! Pria berjubah emas melangkah lagi. Bukan hanya Qin Wentian, semua orang di atas panggung arena memuntahkan darah segar akibat dampaknya. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, mereka sama sekali tidak berada pada tingkat yang sama. Beraninya kau mencuri tugu ilahi kami, kata pria berjubah emas itu dingin. Dengan gerakan meraih, sebuah nova astral berbentuk telapak raksasa muncul dan langsung mencengkeram tugu ilahi. Tugu ilahi memancarkan cahaya yang sangat cemerlang, menyilaukan hingga tak tertahankan. Tiba-tiba ia menghilang dari posisi semula dan muncul tepat di hadapan pria berjubah emas. Sebuah sinar pedang turun dari langit, megah dan mempesona, membelah kehampaan dengan kekuatan pemusnah yang membuat semua orang gemetar ketakutan. Bukankah itu seni transposisi stelar dan pedang surgawi? Ekspresi terperangah muncul di wajah para penonton. Tugu ilahi itu benar-benar mampu mengeksekusi 9 seni pamungkas sendirian? Setetes darah muncul pada tugu ilahi, lalu mulai meneteskan darah. Sementara kekuatan kehancuran yang menjulang ke langit terpancar darinya. Ekspresi pria berjubah emas menegang, kilatan tajam melintas di matanya. Kehendak kuno dari ribuan tahun lalu tidak berkurang sedikit pun. Apakah ia masih ingin membalikkan langit? Setelah berkata demikian,
Ia meluncurkan serangan telapak. Sebuah dewa matahari raksasa tampak muncul dari pukulan santainya. Bara panasnya menguapkan segala sesuatu di sekitarnya. Set. Sinar pedang itu membelah kehampaan, menghancurkan telapak raksasa tersebut, sementara pria berjubah emas mundur dengan kecepatan. Eksplosif. Tugu ilahi mengeluarkan dengungan melengking, dan cap telapak berwarna darah melesat ke 8 arah dengan kecepatan luar biasa. Orang-orang dari pihak pria berjubah emas langsung berubah pucat dan mundur cepat. Tidak semua cukup cepat untuk menghindar. Tetesan darah dari cap telapak itu memercik ke tubuh beberapa orang. Bagi yang terkena, setiap tetes langsung menembus ke dalam tubuh mereka dan mengikisnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. 2 tarikan napas kemudian, yang tersisa hanyalah tulang, mereka mati tanpa sisa, membuat hati orang lain berdebar ketakutan. Salah satu dari 9 seni pamungkas Xia Agung kuno, cap kutukan darah. Betapa kuatnya kehendak kuno itu. Tugu ilahi sama sekali tidak melemah setelah bertahun-tahun. Hati para penonton bergetar hebat. Namun pihak pria berjubah emas tidak mudah dikalahkan. Senjata ilahi yang mengerikan muncul di tangan mereka, dan sebuah tugu kuno milik mereka sendiri tiba-tiba muncul di udara. Tak terhitung kata-kata rune diproyeksikan darinya, berkilauan di udara, sementara energi penyegelan yang menakutkan menyelimuti seluruh ruang, berusaha menyegel tugu ilahi dengan kekuatannya. Tugu ilahi mulai berjuang dengan liar. Sebuah tebasan dengan kekuatan tak terbendung turun dari langit, tebasan Dewa Petir, langsung membelah salah satu musuh menjadi 2 sebelum ia mengeksekusi transposisi stellar dan melarikan diri melalui celah yang diciptakannya. Pria berjubah emas meraung marah saat sebuah pedang raksasa muncul di tangannya, dengan cahaya bintang berputar di sepanjang bilahnya. Bes! Pedang raksasa itu melesat ke langit dan menghadang tugu ilahi yang sedang menuju celah tersebut. Tanpa jalan untuk menembusnya, tugu ilahi terlibat dalam pertarungan sengit dan brutal melawan pedang raksasa milik pria berjubah emas. Tangkap dia, aku menginginkannya hidup-hidup. Pria berjubah emas memberi perintah dingin, tatapannya tertuju pada para peringkat yang berdiri di atas panggung arena. Kakek Tianji mengerutkan kening sementara para ahli dari klan Chen Matahari Agung melangkah maju. Ia telah memperoleh peringkat pertama. Bukankah agak tidak pantas bagi kalian untuk bergerak sekarang? Kata kakek Tianji perlahan, jelas ingin menghentikan mereka. Senior terlalu sopan. Meskipun bocah ini memperoleh peringkat pertama, karakternya sangat buruk. Ia bahkan mencuri tugu milik klan Chen Matahari Agung kami. Aku akan menangkapnya untuk diinterogasi. Seorang ahli dari klan Chen berbicara sambil melirik sekeliling. Bagaimana menurut kalian? Tugu milik klan Hua kami juga dicuri. Aku setuju untuk interogasi. Seseorang dari klan Hua berkata dingin sambil melangkah maju, menunjukkan sikapnya. Setelah masalah ini selesai, aku bisa mengembalikan tugu itu kepada klan kalian masing-masing, kata Qin Wentian dengan ekspresi sedingin es. Karena kau telah memilih menjadi pencuri, kau sudah melewati titik tanpa jalan kembali. Dengan kepribadianmu, kau pasti akan membawa masalah besar bagi Xia Agung di masa depan. Lebih baik menyingkirkanmu sekarang. Sebuah suara dingin terdengar, orang yang berbicara berasal dari klan Wang di benua perang. Berbagai kekuatan transenden menyatakan posisi mereka. Bakat Qin Wentian terlalu luar biasa, dan di dalam hati mereka sudah lama tidak senang dengannya. Ia telah menyinggung banyak kekuatan sebelumnya. Bahkan tanpa kehadiran pria berjubah emas, mereka tetap akan mencari cara dalam bayangan untuk menyingkirkannya. Sekarang ada alasan siap pakai, bagaimana mungkin mereka membiarkan Qin Wentian meninggalkan kerajaan kuno dengan selamat, bersinar gemilang sebagai peringkat pertama peringkat takdir surgawi? Selain Qin Wentian, Mu Feng, Qin Zheng, dan yang lainnya juga berada di peringkat atas. Di masa depan, mereka pasti akan menjadi lawan yang sangat menakutkan. Jika hari ini mereka jatuh ke tangan pria berjubah emas, jiwa mereka akan diselidiki habis-habisan, dijadikan orang dungu, lalu disingkirkan. Benar-benar membuka mata, ini benar-benar menunjukkan keagungan kekuatan transenden Xia Agung. Aku bahkan bisa melihat noda iri hati di wajah kalian semua. Jadi katakan padaku, apakah ini berarti generasi muda di klan kalian hanyalah sampah? Ouyang Guangsheng tertawa dingin. Pencurian tugu hanyalah alasan bagi mereka untuk bertindak. Sepertinya kehendak kuno itu perlahan melemah, tambah Yun Mengi dengan suara rendah sambil menatap tugu ilahi. Di era ini, tugu ilahi Xia Agung kuno yang begitu megah justru ditahan oleh beberapa penguasa rasi surgawi saja. Mata Qin Wentian berkilat saat ia berkata, kalian semua pergi dulu. Masalah ini muncul karena dirinya, dan semua musuh di sini juga datang untuk menagetkannya. Bodoh.
Karena kami sudah berdiri di sini bersamamu, itu berarti kami tidak berniat pergi, jawab Ouyang Guangsheng. Ia menatap kekuatan transenden itu, lalu mengalihkan pandangannya ke arah klan aristokrat Ouyang miliknya sendiri. Guangsheng, kembali ke sini. Pamannya berteriak, namun Ouyang Guangsheng hanya menggeleng. Tanpa daya, pamannya hanya bisa berseru kepada kekuatan transenden lainnya. Tolong maafkan keponakanku dan jangan melukainya. Muridku juga ada di sana. Dari arah istana bulan misterius, Guru Baiking juga berbicara pelan. Saat ini, yang ingin berurusan dengan Qin Wentian adalah 7 klan agung. Mereka tidak bisa menghentikan mereka dan tidak memiliki alasan untuk melawan 7 klan agung demi urusan generasi muda. Itu akan terlalu tidak masuk akal. Bai Luyi, pergi. Qin Wentian tidak ingin menyeret orang lain ke dalam masalah, dan melirik Bai Lujing serta Bai Luyi. Bai Luyi menggeleng dengan tegas, ia tidak akan pergi kecuali Qin Wentian melakukan hal yang sama. Qin Wentian sangat terharu. Ketika ia mengalihkan pandangannya kembali ke sosok yang mendekat, matanya memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Jika aku pergi, kalian semua juga harus segera pergi. Qin Wentian berbicara kepada teman-temannya. Setelah itu, ia melangkah maju, matanya berkilau dengan cahaya iblis. Menghadap langsung ke kerumunan, Qin Wentian menyeringai dingin dan mulai melafalkan mantra. Seketika, saat gumaman rendah itu bergema di udara, energi deras yang semakin meningkat turun langsung dari langit. Rumble. Ruang di sekitarnya mulai bergetar, sementara ki iblis memancar liar dalam jumlah astronomis. Ki itu melahirkan angin iblis yang mengandung aura kehancuran yang sangat besar. Dengan nyanyian dewa-dewa iblis, kehendak kuno membentang melintasi langit. Cahaya mengerikan melintas di mata Qin Wentian. Ia mendongakkan kepala, menatap kubah langit saat ki iblis berkumpul dari 8 arah. Angin iblis bertiup semakin kencang, menimbulkan ketakutan di hati semua orang. Energi apa ini? Apa yang terjadi? Di atas panggung, jubah panjang Ouyang Guangsheng berkibar liar. Ia bahkan tidak mampu membuka matanya di hadapan badai. Iblis yang menakutkan itu. Ekspresi terkejut muncul di wajah mereka semua. Kekuatan apa yang sedang digunakan Qin Wentian? Jeritan panjang burung memenuhi udara saat langit dan bumi bergetar. Siluet raksasa burung vermilion dari formasi burung vermilion muncul kembali, wujud ilusinya bertumpang tindih dengan burung vermilion penyucian, mengubah seluruh ruang menjadi dunia penyucian. Ini. Kerumunan menatap tubuh raksasa burung vermilion penyucian yang melayang di atas mereka, diselimuti api abadi. Tekanan yang dipancarkannya membuat seluruh lokasi bergetar hebat, bahkan tanah di sekitarnya mulai runtuh karena kekuatannya. Lakukan. Mereka yang mendekati Qin Wentian berubah menjadi berkas cahaya dan melesat ke arahnya. Namun terdengar jeritan mengerikan dari burung vermilion penyucian. Peng! Sayapnya menciptakan hembusan angin kuat yang menghantam Qin Wentian, mengganggu mantranya. Ia mendongak, matanya merah saat menatap burung vermilion penyucian. Aku bisa berubah menjadi dewa iblis, mengapa kau menghentikanku? Tapi, kau tidak rela. Sebuah suara bergema di hati Qin Wentian. Pada saat itu, ia gemetar tanpa sadar. Ia benar-benar bisa mendengar pikiran burung vermilion penyucian. Ia melihat air mata yang tertahan di mata burung itu, dipenuhi kesedihan mendalam. Ia bukan lagi sekadar roh, ia kini memiliki kehidupan. Sebuah serangan telapak yang mengerikan menghantam ke arah Qin Wentian. Burung vermilion penyucian memisahkan diri dari manifestasi ilusif formasi burung vermilion, lalu menukik turun untuk melindungi Qin Wentian dan menahan serangan itu. Dengan suara menggelegar, tubuhnya terpental mundur, memuntahkan darah. Namun api abadi di sekelilingnya justru semakin berkobar, sementara manifestasi ilusif burung vermilion raksasa itu tumbuh jauh lebih besar. Sedang mencari kematian. Ahli dari klan Chen Matahari Agung meludah dingin sambil kembali menghantamkan serangan telapak ke bawah. Jeritan kemarahan menggema dari burung vermilion penyucian. Ia kembali melesat untuk menahan serangan itu. Rumble, tubuhnya tampak hampir hancur, namun matanya tetap tanpa rasa takut. Dengan jeritan sedih, burung vermilion penyucian berbalik dan menatap Qin Wentian dalam-dalam. Tatapannya dipenuhi kerinduan tak tertandingi sekaligus kesedihan. Cahaya terang berkilat. Burung itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat lurus ke langit, sekali lagi menyatu dengan siluet ilusif burung vermilion raksasa. Namun kali ini, cahaya tanpa batas memancar dari tubuhnya, lalu meledak menjadi partikel-partikel astral berkilauan yang menutupi seluruh langit, melahirkan sebuah rasi penyucian. Api hitam turun seperti hujan,
dan seluruh dunia berubah menjadi kegelapan. Apa yang terjadi? Saat kerumunan mendongak, mereka melihat rasi penyucian itu membentuk sepasang mata dan membukanya. Seluruh wilayah bergetar, berubah kembali menjadi dunia formasi. Penyucian. Hati Qin Wentian tersayat kesakitan saat menatap rasi yang lahir dari sosok jauh burung vermilion penyucian. Ia tidak pernah menganggap burung itu sebagai alat, melainkan sebagai sahabat sejati. Tatapan penuh kerinduan itu, pandangan terakhir, menggores luka mendalam di hatinya. Karena tahu Qin Wentian sebenarnya tidak rela menjadi iblis, burung vermilion penyucian memilih untuk mengorbankan dirinya. Pada saat itu, tubuh raksasa burung vermilion penyucian melesat dan mengunci pandangannya pada ahli dari klan Chen. Bola-bola api hitam raksasa dilontarkan ke arahnya. Sosok ahli Chen itu berkedip. Berusaha melarikan diri, tetapi dalam beberapa tarikan napas saja, ia telah terperangkap dalam lautan api yang berubah menjadi teratai penyucian, berusaha membakarnya hingga mati meskipun ia memiliki ketahanan terhadap api. Jeritan mengerikan terdengar, penguasa rasi surgawi yang kuat dari klan Chen Matahari Agung itu seketika terbakar menjadi abu. Bab 395. Menghadapi bahaya secara langsung. Qin Wentian menatap burung vermilion penyucian miliknya sebelum mengalihkan pandangan ke rasi bintang yang dipanggilnya. Ini adalah tanda kekuatan pada tingkat fenomena surgawi. Rasi itu seperti mantra sihir, mengubah tempat ini menjadi neraka di bumi, sebuah penyucian sejati. Apakah kamu masih di sana? Sosok Qin Wentian melesat ke langit dengan kecepatan eksplosif, menuju siluet ilusif roh sejati formasi burung vermilion yang telah menyatu dengan burung vermilion penyuciannya. Dengan paksa menahan tekanan, ia menyeka darah di sudut mulutnya sambil terus terbang naik. Di sekelilingnya, jeritan penuh penderitaan dan keputusasaan terdengar. Banyak orang di kerumunan telah tewas dalam penyucian yang mengerikan ini. Para penonton yang masih hidup semuanya menampilkan ketakutan tanpa tersamar. Mereka tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi, bahkan dalam mimpi terliar mereka. Di bawah rasi penyucian itu, kaki beberapa orang melemah hingga mereka roboh ke tanah karena ketakutan yang menghancurkan. Mereka bahkan tidak lagi memiliki energi untuk melarikan diri. Dengan satu pikiran saja, burung vermilion penyucian dapat membunuh mereka dengan mudah. Wentian GG. Bai Qing berteriak panik saat melihat Qin Wentian terbang ke langit. Aura kebengisan yang dipancarkan burung vermilion raksasa itu membuatnya ragu, apakah burung vermilion penyucian masih ada di dalam sana setelah penyatuan itu? Qin Wentian akhirnya berdiri di samping wajah burung vermilion. Saat ini, jika roh sejati formasi itu menghendakinya, ia pasti akan mati. Qin Wentian mengulurkan tangannya. Roh sejati formasi burung vermilion menatap balik tanpa kehangatan di matanya, membuat jantung semua orang di panggung berdegup tegang, punggung mereka basah oleh keringat dingin. Aku tidak percaya kamu akan lenyap begitu saja. Qin Wentian menatap mata burung vermilion sambil dengan lembut membelai wajahnya. Bes! Angin dahsyat bertiup saat meteor api penyucian turun semakin cepat dari langit. Kilatan kekerasan muncul di mata burung vermilion saat menatap Qin Wentian. Wentian, kembali! Fan Lei dan yang lain berteriak cemas. Pemuda ini terlalu gegabah. Seolah tidak mendengar panggilan mereka, Qin Wentian terus menatap mata burung vermilion hingga secercah kehangatan dan kelembutan muncul di dalamnya. Burung itu kemudian mengeluarkan suara lembut dan menundukkan kepala raksasanya ke telapak tangan Qin Wentian, membiarkannya dibelai sesuka hati. Melihat pemandangan ini, barulah mereka di panggung bisa bernapas lega. Qin Wentian benar-benar terlalu nekat, tanpa kepastian keberhasilan. Ia tetap mempertaruhkan segalanya. Aku tahu kamu masih ada di sana. Meskipun kamu telah menyatu dan menjadi roh formasi, aku pasti akan menemukan cara untuk membawamu kembali, kata Qin Wentian lembut, membenci dirinya sendiri. Andai ia cukup kuat, ia tidak perlu bergantung pada kekuatan burung vermilion penyucian untuk keluar dari bahaya ini. Roh formasi burung vermilion mengeluarkan jeritan sambil menatap para kultivator yang terperangkap di dunia ini. Qin Wentian menirukan tindakannya, lalu berkata dengan suara dingin tanpa emosi. Untuk mereka yang menyerang kami tadi, bunuh mereka semua. Qin Wentian, beraninya kau? Sebuah suara yang dipenuhi niat membunuh menggema. Jika kau membunuh kami di sini, entah kau terbang setinggi langit Xia Agung atau menggali sedalam bumi, apa kau pikir kau masih bisa bertahan hidup? Ancaman itu terdengar jelas. Namun begitu kata-katanya berakhir, rasi penyucian bersinar terang, dan dalam sekejap orang itu menjerit mengerikan sebelum lenyap dalam lautan api penyucian. Qin Wentian berbalik dan menatap sosok-sosok lainnya, matanya dipenuhi niat membunuh. Terlepas apakah aku bisa bertahan hidup atau tidak,
Setidaknya kalian semua harus mati. Suara Qin Wentian memancarkan kemarahan dingin. Orang-orang inilah yang terlebih dahulu ingin membunuhnya, tidak memberinya kesempatan keluar dari kerajaan kuno dalam keadaan hidup. Karena mereka begitu kejam dan tegas, ia akan membalas dengan cara yang sama, membunuh mereka untuk memutus semua permusuhan yang telah terbentuk. Para ahli itu berusaha melarikan diri, namun mereka tidak cukup cepat. Mereka yang sebelumnya telah menyerang, orang-orang dari klan Chen, klan Hua, dan klan Wang, mati dengan cara paling menyedihkan. Jumlah orang yang mencoba kabur terus bertambah, di tengah lautan kematian. Ekspresi pria parubaya berjubah emas menjadi sangat buruk. Api penyucian terus turun tanpa henti, bahkan di pihaknya sendiri ada beberapa yang tewas. Pada saat itu, ia membuka gulungan kuno yang mengandung kekuatan konsep ruang, harta penyelamat nyawanya. Dengan satu gerakan tangan, gulungan itu memancarkan cahaya mengerikan. Kekuatan ruang menyelimuti dirinya dan kelompoknya. Saat api penyucian menghujani mereka, gulungan itu bergetar hebat lalu hancur. Namun sosok-sosok yang dilindunginya telah menghilang. Harta seperti itu hanya dapat digunakan sekali. Beberapa ahli dari kekuatan transenden juga panik melarikan diri. Para penonton yang masih bertahan tidak berani tinggal lebih lama dan ikut melarikan diri bersama para ahli. Seluruh ruang telah berubah menjadi penyucian di bumi, dengan mudah menjatuhkan banyak ahli kuat. Pada saat itu, ketika satu sosok hendak melarikan diri, tatapan Qin Wentian langsung mengunci orang tersebut. Ia berkata dingin, "Di Feng, tetap di sini." Wajah yang berbalik menatapnya bukanlah wajah Kaisar Azur tua. Itu adalah wajah pucat seorang pemuda dengan penampilan sangat biasa, tampak sepenuhnya tidak mencolok. Orang itu menatap Qin Wentian. "Tuan, apakah Anda berbicara kepada saya? Jika kau langsung pergi, mungkin aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi karena kau takut aku akan membunuhmu, kau bahkan mengubah seluruh penampilanmu di tengah kekacauan. Dalam hal itu, kau harus mati di sini hari ini." Tatapan Qin Wentian menajam, sementara api penyucian turun semakin deras. Di Feng memanfaatkan kekacauan sebelumnya untuk mengubah penampilannya dan mencoba menyelinap pergi. Jika bukan karena persepsi Qin Wentian yang luar biasa, ia tidak akan pernah menyadarinya. Di Feng menghancurkan dirinya sendiri dengan kecerdikannya. "Sepertinya kau menguasai seni penyamaran. Kalau begitu, tidak diragukan lagi kau adalah orang yang menyamar sebagai diriku dan berinteraksi dengan Mu Feng serta keluarganya dulu." Suara Qin Wentian sedingin es, niat membunuh yang kuat melintas di matanya. Di Feng ingin berpura-pura tidak tahu. Sayangnya, itu tidak akan berhasil di hadapannya. "Apa yang kau katakan?" Tidak jauh dari sana, Mu Feng menatap Di Feng. Matanya memancarkan hawa dingin yang begitu menusuk, hingga orang di sekitarnya dapat merasakan aura kematian. "Aku hanya bertemu denganmu sekali, namun kau begitu ingin aku mati hingga kau merancang metode seperti itu untuk membunuhku menggunakan tangan Mu Feng." Qin Wentian melangkah maju, auranya melonjak, dan tekanan mengerikan menyelimuti Di Feng. Wajah Di Feng menjadi pucat pasi, ia tahu rencananya telah terbongkar. Dengan kemampuan seni ilusi yang dimilikinya, menyembunyikan wajah asli adalah hal yang sangat mudah baginya. "Kita mungkin memiliki dendam, tetapi setelah penampilanmu hari ini, aku sepenuhnya yakin akan kemampuanmu. Aku bersedia tunduk sepenuhnya dan membantumu mencapai hal-hal besar atas nama Kaisar Azur," kata Di Feng dengan sikap yang tidak merendah namun juga tidak arogan. Orang ini sangat cerdas, mampu membaca arah situasi. Namun niat membunuh di mata Qin Wentian tidak berkurang sedikit pun. Ia menjawab dengan datar, "Kau tidak layak." Wajah Di Feng langsung berubah buruk. "Jika kau membunuhku, kau pasti akan memusuhi klan Di. Tidak masalah. Aku akan membersihkan klan Di dari sampah." Ekspresi Qin Wentian tetap setajam sebelumnya. Kata-katanya membuat wajah Di Feng semakin suram. Di samping, Mu Feng melangkah maju satu persatu, ki racun memancar berbahaya dari tubuhnya. Di Feng mundur, menatap Mu Feng. "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dan jika aku ingin membunuh Qin Wentian, aku akan melakukannya sendiri, bukan melalui tangan orang lain." Bahkan pada saat ini, Di Feng masih menolak mengakui kebenaran. Angin kencang berhembus, sosok Qin Wentian menghilang dari tempatnya dan seketika muncul di depan Di Feng. Dengan kecepatan seperti kilat, ia melepaskan cetakan naga. Di Feng buru-buru mengangkat telapak tangan untuk bertahan, tetapi dengan ledakan keras, tubuhnya langsung terpental ke udara. Tanpa jeda, Qin Wentian muncul lagi di hadapannya saat deretan lonceng kuno menghantam tubuh Di Feng. Jantung Di Feng berdegup liar seolah akan meledak, darah segar menyembur dari mulutnya.
Ia sama sekali tidak mampu menahan serangan Qin Wentian. Telapak racun Mu Feng juga turun, menghantam dada Di Feng. Dalam sekejap, racun mengerikan mengalir ke seluruh tubuhnya, membuat wajahnya menghitam. Karena sudah sekarat, Di Feng akhirnya menampakkan wajah aslinya, dipenuhi niat jahat. Adik perempuanmu rasanya sangat lezat. Di Feng menatap Mu Feng sambil tertawa jahat. Wajah Mu Feng memucat, lalu ia memotong salah satu jarinya, membiarkan darah hitam di dalamnya menetes ke tubuh Di Feng. Sesaat kemudian, tubuh Di Feng mulai mengering, sementara darah di dalamnya perlahan berubah hitam. Arg! Jeritan mengerikan yang merobek hati terdengar. Tubuh Di Feng kejang-kejang hebat, namun kebencian di matanya tidak berkurang. Ia tidak pernah menyangka kecerdasannya justru menjadi penyebab kehancurannya. Jika ia tidak mengubah penampilannya saat mencoba melarikan diri, Qin Wentian tidak akan menyadarinya. Jeritan itu terus berlanjut tanpa henti. Pada akhirnya, tubuh Di Feng berubah menjadi bangkai kering yang hancur menjadi debu hanya dengan satu sentuhan. Ia mati dengan cara yang sangat menyedihkan. Mata Mu Feng memerah sepenuhnya saat menatap tempat Di Feng tadi berdiri. Melihat sebuah cincin spasial di antara debu itu, Qin Wentian mengulurkan tangan, menarik cincin Di Feng ke tangannya. Di Feng adalah pewaris klan Di, dan Qin Wentian bertanya-tanya apakah ada benda berguna di dalam cincin itu. Mu Feng berbalik menatap Qin Wentian. Aku telah salah paham terhadapmu di masa lalu, dan hari ini kau membantuku lagi dengan mengungkap musuhku. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu sampai kekuatan transenden Xia Agung tidak lagi menjadi ancaman bagimu. Cahaya aneh muncul di mata Qin Wentian saat ia menatap Mu Feng. Kau tidak perlu melakukan ini. Aku tahu kekuatanku saat ini tidak berarti di hadapan kekuatan transenden. Tetapi di masa depan, kau pasti akan menemukan kegunaanku, kata Mu Feng dengan tenang, lalu berbalik dan berjalan kembali ke arah panggung arena. Meskipun kepribadiannya telah berubah drastis dan menjadi sangat pendiam, ia tetap dipenuhi kepercayaan diri yang besar terhadap masa depannya sendiri. Dan karena janji yang ia ucapkan hari ini, di masa depan, Raja Racun Mu Feng yang baru akan menjadi sosok di sisi Qin Wentian yang paling ditakuti oleh musuh-musuhnya. Qin Wentian berbalik dan menatap Mu Feng, namun ia tidak mengatakan apapun. Apa yang ia lakukan hari ini adalah demi dirinya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Mu Feng. Tetapi karena Mu Feng begitu teguh, tidak ada kata-kata yang bisa memengaruhi keputusannya. Saat ini, di ruang yang luas itu, tidak banyak orang yang tersisa. Mereka yang mati telah mati, mereka yang melarikan diri telah pergi. Energi mengerikan berputar liar menuju arah kerajaan kuno. Sejak saat ini, kerajaan kuno menjadi wilayah terlarang. Qin Wentian kembali ke panggung dan menatap teman-temannya dengan senyum pahit. Aku khawatir aku tidak tahu bagaimana kita bisa keluar dari sini dengan selamat hari ini. Meskipun formasi burung vermilion telah membunuh banyak orang hari itu, tempat ini tetap berada di benua Ginkgo. Para ahli lain dari kekuatan transenden pasti akan datang untuk mengepung mereka sebelum mereka sempat bergerak. Mengulurkan tangannya, angin kencang bertiup saat tugu ilahi terbang ke tangannya. Qin Wentian kemudian menyalurkan kehendaknya ke dalam tugu ilahi. Dalam sekejap, persepsinya menyentuh seni kultivasi dan teknik bawaan yang tercatat di dalamnya. 9 seni pamungkas Xia Agung. Qin Wentian membuka matanya dan menatap rekan-rekannya, tersenyum saat berkata, semua kemarilah dan pilih seni pamungkas yang paling cocok untuk kalian kultivasikan. Ekspresi semua orang menegang. Tiba-tiba Ouyang Guangsheng tertawa keras. Sepertinya terjebak di sini juga ada keuntungannya. Mengapa bersedih jika kita bisa mengolah seni pamungkas Xia Agung? Kita sebaiknya tinggal di sini 1 atau 2 tahun dan menguasai semuanya. Qin Wentian tersenyum pahit sambil mengangkat bahu tanpa daya. Ia menatap langit, bertanya-tanya dalam hati, memperoleh peringkat pertama, apakah ini berkah atau kutukan? Namun apa yang telah terjadi tidak dapat diubah. Ia hanya akan bertarung demi masa kini. Bahkan jika seluruh Xia Agung menjadi musuhnya, ia tetap akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuannya, menciptakan dunia yang hanya menjadi miliknya sendiri. Bab 396, Awal Kekacauan di Xia Agung. 9 seni pamungkas Xia Agung adalah seni alam semesta matahari agung, seni kekacauan iblis surgawi, pedang surgawi, seni pertempuran naga emas, transposisi stellar, sutra hati. Tanpa wujud, segel hidup dan mati, cap kutukan darah, serta tebasan dewa petir. Di antara 9 seni ini, transposisi stellar dan sutra hati tanpa wujud termasuk kategori yang dapat dipelajari oleh siapa saja. Adapun 7 seni lainnya, seni alam semesta matahari agung paling cocok bagi mereka yang memiliki afinitas terhadap api.
Untuk seni kekacauan iblis surgawi, Bai Qing sudah mengultivasinya. Seni ini sangat tiranik dan berbahaya, satu kesalahan saja bisa berujung pada kematian. Tidak boleh dipelajari secara sembarangan. Pedang surgawi dapat dikultivasikan oleh siapa saja yang mahir menggunakan pedang. Seni pertempuran naga emas cocok bagi mereka yang memiliki afinitas unsur logam. Segel hidup dan mati adalah seni yang sangat tiranik dengan persyaratan sangat tinggi. Pengguna harus memiliki pemahaman dasar tentang kekuatan kehidupan dan kematian. Cap kutukan darah mirip dengan segel hidup dan mati, keduanya memiliki syarat ketat dan gaya serangan berupa segel. Di antara mereka yang hadir, hanya Mu Feng yang memenuhi kriteria untuk mempelajarinya. Tebasan Dewa Petir memiliki kekuatan serangan tunggal paling dahsyat, tetapi kelemahan utamanya adalah konsumsi energi astral yang sangat besar. Seni ini mengubah kekuatan pengguna menjadi daya petir, lalu memurnikannya menjadi tebasan pedang yang menghancurkan apapun yang berani menghalanginya. Tugu ilahi adalah objek yang menakjubkan. Suruh yang lain mendekatinya, dan seni pamungkas yang sesuai akan menyala sebagai respons terhadap kehadiran mereka, jelas Yun Mengi. Tugu ilahi dapat memeriksa hati seseorang, gumam Qin Wentian. Pemahaman Yun Mengi tentang tugu ilahi tampak sangat mendalam. Qin Wentian meliriknya, lalu menjadi orang pertama yang melangkah mendekati tugu ilahi yang telah sepenuhnya terbentuk kembali. Cahaya astral berputar di sekitar tugu ilahi sebelum menyelimuti Qin Wentian. Ia merasa dirinya muncul di kehampaan. Dengan erangan, ia merasakan tekanan luar biasa menekan tubuhnya, bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa, kehendak, kesadaran, dan hatinya. Ini terasa seperti serangan sekaligus ujian. Kematian adalah kemungkinan jika ia gagal melewatinya. Bes! Tiba-tiba panas mengerikan turun ke tubuhnya. Dalam kehampaan tak berujung, tubuhnya diselimuti api, mirip Chen Wang, seperti dewa perang api. Api itu membakar dengan ganas, namun Qin Wentian tetap tenang. Ia tahu api itu tidak akan melukainya. Detik berikutnya, kekuatan iblis yang tiranik membanjiri tubuhnya. Petir menyambar dari langit, sementara kekuatan iblis menekan segalanya. Sebuah pedang iblis terbentuk dari kekuatan itu dan menebas lurus ke arahnya. Qin Wentian merasa tubuhnya hampir meledak. Kekuatan iblis ini sangat brutal, dan ia tidak mampu menahannya. Matanya berkilau dengan niat iblis, seolah ia akan jatuh ke dalam kegilaan dan memulai pembantaian kapan saja. Apakah ini seni kekacauan iblis surgawi? Qin Wentian gemetar tanpa sadar saat memikirkan Bai Qing. Inilah seni yang gadis itu kultivasikan. Berapa banyak penderitaan yang telah ia lalui untuk mencapai tingkatnya sekarang? Berbagai energi menghancurkan tubuh Qin Wentian, namun ia menahannya. Akhirnya, 9 dinding teks dan gambar berkilauan muncul di hadapannya. Masing-masing mengandung kekuatan luar biasa dan semuanya terpatri ke dalam pikirannya. Akhirnya, ia terpental keluar dari kehampaan tak berujung. Qin Wentian menarik napas panjang, seluruh tubuhnya telah basah oleh keringat. Yun Mengi menatapnya dan bertanya, "Berapa banyak seni pamungkas yang kamu lihat di kehampaan itu?" 9, jawab Qin Wentian. Yun Mengi tampak tertegun saat berkata, "Dengan hubunganmu dengan tugu ilahi, secara alami kamu bisa merasakan ke-9 seni itu. Yang kutanyakan adalah, berapa banyak seni pamungkas yang benar-benar kamu lihat muncul di hadapan matamu sendiri ketika berada di kehampaan tak berujung?" 9, jawab Qin Wentian. "Memangnya ada masalah?" "Monster?" Yun Mengi terengah setelah terdiam sejenak karena terkejut. "Tahukah kamu apa artinya ini?" "Artinya kamu memenuhi syarat untuk mengultivasi ke-9 seni pamungkas Xia Agung. Tentu saja, penilaian ini berdasarkan bakatmu. Tidak semua dari 9 seni itu pasti cocok untukmu. Misalnya, karena kamu tidak mengultivasi energi kehidupan dan kematian, segel hidup dan mati tidak akan sesuai untukmu. Tugu ilahi tidak menolakmu karena ia menilai kamu sebagai kandidat yang layak untuk mengultivasi segel hidup dan mati, yaitu setelah kamu berhasil memahami dan memperoleh energi dari konsep kehidupan dan kematian." Qin Wentian merenung sejenak lalu mengangguk. Ia mengerti maksud Yun Mengi. Ia kemudian menoleh ke yang lain. "Kalian semua bisa mencobanya juga. Lihat seni mana dari 9 itu yang cocok untuk kalian." "Aku duluan." Fan Lei berjalan maju dengan langkah bergoyang, berdiri di hadapan tugu ilahi. Sama seperti Qin Wentian, kesadarannya dibawa ke kehampaan oleh tugu ilahi. Beberapa saat kemudian, Fan Lei membuka mata dengan kilau kegembiraan. "Aku akan mengultivasi seni alam semesta matahari agung dan transposisi stelar. 2 ini paling cocok untukku." Api milikmu tampaknya tidak kalah dari Chen Wang,
dan ditambah kekuatan garis darah api Empyrean milikmu, pencapaianmu di masa depan pasti akan melampaui dia. Qin Wentian mengangguk. Chu Mang melangkah maju. Ada banyak seni pamungkas yang cocok untuknya, tetapi ia memilih mulai dengan seni pertempuran naga emas, transposisi stellar, dan tebasan dewa petir. Transposisi stellar dapat dikultivasi oleh siapa saja, dan tidak ada yang keberatan meluangkan waktu untuk mempelajarinya karena seni ini bisa menentukan kemenangan atau kekalahan. Kekuatan seni ini juga bergantung pada bakat serta tingkat penguasaan. Pilihan Ouyang Guangsheng mirip dengan Chu Mang, transposisi stellar dan tebasan dewa petir. Ia memiliki afinitas terhadap unsur petir, sehingga sangat cocok mengultivasi tebasan dewa petir. Yun Mengyi tidak mengungkapkan pilihannya. Adapun Mu Feng, ia memilih transposisi stellar dan cap kutukan darah. Di antara semua yang hadir, hanya dialah yang benar-benar memenuhi syarat untuk mengultivasi seni tiranik ini. Ia unggul dalam mandat darah sekaligus mandat racun. Semua orang telah menentukan pilihan mereka, termasuk Mustang dan Luo Huan. Qin Wentian mengizinkan mereka mencoba, siapa tahu ada seni yang cocok. Meskipun bakat Mustang terbatas, setidaknya ia bisa menjadi beberapa tingkat lebih kuat daripada sekarang. Setelah semuanya selesai, Qin Wentian menengadah ke langit. Ia lalu melangkah ke samping roh sejati formasi burung vermilion dan menatapnya dengan lembut. Apakah Purgatori bisa kembali? Hatinya dipenuhi kesedihan mendalam. Ia sangat merindukan burung vermilion itu, rekannya yang memilih berkorban demi dirinya. Ia sudah menjadi makhluk hidup sejati, namun demi memanggil kembali formasi burung vermilion, ia mengorbankan diri dan menyatu dengan roh sejati dunia formasi. Tidak akan bisa, jawab Yun Mengyi. Burung vermilion Purgatori pada awalnya lahir dari roh sejati formasi burung vermilion. Sekarang seluruh kerajaan kuno telah berubah menjadi formasi burung vermilion yang baru. Burung vermilion Purgatori harus meleburkan esensinya dengan roh sejati untuk memperkuat kekuatannya. Demi dirimu, ia memilih melindungi tempat ini. Beruntung kekuatan transenden saat ini sudah tidak berada di puncaknya. Mereka tidak lagi sebanding dengan 9 klan agung kuno, jadi bahkan jika klan Chen masa kini mengumpulkan para ahli untuk menyerang tempat ini, mereka tidak akan mampu menghancurkan formasi. Yun Mengyi menjelaskan, sementara rasa sakit melintas di mata Qin Wentian. Mungkinkah burung vermilion Purgatori yang telah berubah menjadi roh sejati baru ini tidak akan pernah bisa kembali? Ia akan tetap di sini selamanya sebagai penjaga, melindungi kerajaan kuno, melindungi Qin Wentian. Pada saat itu, roh sejati mengeluarkan jeritan yang menggetarkan saat api Purgatori turun dengan intensitas yang lebih besar ke arah anggota kekuatan transenden lain yang malang. Kilatan emosi tampak di matanya, meskipun telah menjadi bagian dari roh sejati, burung vermilion Purgatori masih dapat mengendalikan formasi sampai batas tertentu, dan ia juga dapat merasakan emosi mendalam Qin Wentian terhadapnya. Hal itu membuat Qin Wentian merasa semakin bersalah, seolah-olah ia telah mengecewakan rekannya. Sekarang, kita semua terjebak di sini, bukan? Tanya Qin Wentian kepada Yun Mengyi. Kurasa begitu. Lihat saja berapa banyak kekuatan transenden yang berhasil kau buat tersinggung. Yun Mengyi mengangguk. Bahkan jika aku tidak menyinggung mereka, mereka tetap tidak akan melepaskanku. Jika aku ingin hidup, mereka harus mati, ujar Qin Wentian dengan tenang. Beberapa cincin ruang antar, interspatial ring, tertinggal ketika para ahli dari berbagai kekuatan itu dibakar sampai mati oleh api Purgatori. Sekarang setelah Qin Wentian dan yang lain telah mempelajari seni pamungkas, bahkan jika cincin ruang para ahli itu tidak berisi sesuatu yang luar biasa, sudah pasti di dalamnya tersimpan batu meteor Yuan dalam jumlah besar. Belum lagi, sebagian besar dari mereka sedang bersiap untuk menembus ke alam Heavenly Deep Pair. Mentalitas Qin Wentian kini jauh lebih kejam dan tegas dibanding sebelumnya. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, menembus ke Heavenly Deep Pair. Hanya dengan kekuatan yang cukup, seseorang memiliki modal untuk bertahan. Dan seperti yang diduga, memang terdapat jumlah batu meteor Yuan yang sangat besar di dalam cincin-cincin ruang para ahli tersebut. Qin Wentian segera membagikan batu-batu itu kepada para rekannya, dan mereka mulai berkultivasi di bawah perlindungan formasi burung vermilion. Kekuatan-kekuatan transenden terus mengirim bala bantuan tambahan. Kini, di luar formasi, banyak sosok terlihat mengepung, dengan emosi yang tak terlukiskan bergolak di dalam hati mereka. Qin Wentian memperoleh posisi peringkat pertama dalam peringkat takdir surgawi, namun mayoritas kekuatan transenden justru ingin membunuhnya. Tidak hanya itu, burung vermilion miliknya bahkan memanggil roh sejati yang mengerikan dan menyatu dengannya, menghancurkan tak terhitung anggota yang berasal dari pihak mereka.
Baru sekarang mereka memahami mengapa burung vermilion purgatori terus melahap keberuntungan kuno milik orang lain bahkan setelah warisan ditemukan, untuk mengumpulkan cukup kekuatan jiwa guna memanggil roh sejati formasi. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah semua ini telah direncanakan sebelumnya oleh Qin Wentian? Kakek Tianji melayang di langit di luar formasi, menghela napas dalam hati saat ia menyaksikan dengan sikap acuh tak acuh. Karena ia memilih untuk tidak bergerak melawan Qin Wentian sebelumnya, formasi tidak menargetkannya dan membiarkannya pergi tanpa masalah. Tugu ilahi muncul kembali di Xia Agung, dan formasi burung vermilion kuno melindungi kerajaan kuno. Para peringkat yang masih berada di dalam formasi akan menjadi pembawa perubahan bagi Xia Agung. Aku sungguh berharap hari seperti itu akan tiba. Kakek Tianji menghela napas dalam hatinya, lalu berbalik dan perlahan meninggalkan area itu. Jumlah ahli terus bertambah, dikirim oleh berbagai kekuatan yang menyimpan dendam terhadap Qin Wentian. Mereka mengepung formasi tanpa celah sedikit pun sambil menunggu Qin Wentian keluar. Di antara semua klan Chen menderita kerugian paling besar. Sebanyak 7 hingga 8 penguasa Heavenly Deeper tewas saat mereka melindungi Chen Wang dan mengawalnya keluar dari formasi. Kini, para ahli klan Chen yang lain menatap formasi dengan niat membunuh yang kuat berkilat di mata mereka. Awalnya mereka mengira bahwa dengan begitu banyak ahli dari berbagai kekuatan, menghancurkan Qin Wentian semudah menginjak seekor semut. Betapapun besar potensinya, seorang jenius yang mati sebelum matang tetap bukanlah jenius. Namun tak seorang pun menyangka alur peristiwa yang terjadi. Orang-orang dari klan bangsawan Ouyang dan sekte bulan mistik memandang Ouyang Guangsheng dan Bai Qing di dalam dunia formasi bersama Qin Wentian. Mereka tidak tahu apakah ini merupakan berkah atau bencana. Orang-orang dari Istana Sembilan Misteri juga merasa muram. Mereka mengerahkan beberapa penguasa Heavenly Deeper kali ini demi menangkap Qin Wentian. Mereka semula berpikir bahwa begitu Qin Wentian muncul, tidak mungkin ia bisa melarikan diri. Namun jelas mereka meremehkan bakat Qin Wentian dalam menimbulkan kekacauan. Bahkan jika mereka ingin giliran menghadapi Qin Wentian, mereka tetap harus mengantre di belakang kekuatan transenden lainnya. Dan sekarang, karena Qin Wentian, situasi di seluruh Xia Agung menjadi kacau, sangat kacau. Perdamaian canggung yang bertahan selama beberapa ribu tahun akhirnya pecah hari ini. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Selama 3 bulan itu, berita tentang kejadian tersebut menyebar ke seluruh penjuru Xia Agung. Nama Qin Wentian bergema di seluruh dunia, seketika menjadi begitu terkenal hingga tak ada seorang pun yang tidak mengenalnya. Namun saat ini, keselamatannya masih tidak jelas. Ia terjebak di dalam formasi dan akan dibunuh saat ia melangkah keluar. Selama 3 bulan itu, para ahli yang dikirim oleh kekuatan transenden menghabiskan waktu mereka dalam kebosanan, tidak satu pun orang terlihat keluar dari dunia formasi, dan jelas bagi semua bahwa Qin Wentian serta rekan-rekannya hanya menunggu waktu. Tetapi berapa lama lagi mereka bisa terus bersembunyi di dalam? Dan jika mereka benar-benar keluar, apakah mereka akan cukup kuat untuk menghadapi kekuatan gabungan dari begitu banyak kekuatan transenden sekaligus? Bab 397. Ambisi Qin Wentian. Bagi Qin Wentian, periode 3 bulan ini terasa seperti tidur panjang yang nyenyak. Dalam pertempuran peringkat, ia berhasil menembus ke tingkat ke-9 Yuanfu, dan melalui pertempuran berulang, fondasinya di tingkat ke-9 menjadi semakin kokoh. Kini, 3 bulan lagi telah berlalu. 3 wadah Yuanfu di tubuh Qin Wentian dipenuhi energi astral, hingga hampir meluap. Qin Wentian berbaring di platform arena, tidur dengan tenang. Di udara, si bandel kecil juga berada di sana. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, mulutnya bergerak tanpa henti seolah sedang mengunyah sesuatu. Tampaknya ia sedang melahap cahaya bintang. Setelah kenyang, ia kembali ke platform dan berbaring di samping Qin Wentian, menemani tidurnya dengan damai. Kerajaan kuno itu sangat luas, dan meskipun sekelilingnya masih terbakar oleh api penyucian, tetap ada tempat-tempat di mana orang-orang di dalamnya bisa beristirahat. Selain Qin Wentian, para rekannya yang lain juga sedang berkultivasi. Menurut sudut pandang semua orang, tingkat ke-9 Yuanfu hanyalah titik awal. Saat itu, Qin Wentian akhirnya bergerak. Ia meregangkan tubuhnya dengan malas dan membuka mata, kehangatan terpancar di dalamnya saat ia menatap roh sejati formasi burung vermilion. Si bandel kecil. Mendengar suara Qin Wentian, si bandel kecil berdiri dan langsung melompat ke dalam pelukannya. Qin Wentian memeluknya sambil mengelus bulunya dan tertawa, "Kamu tidak boleh meninggalkanku, mengerti?" "Iya ya." Si bandel kecil mengangguk tanpa henti, membuat senyum lembut muncul di wajah Qin Wentian. Saat ia duduk, Qin Wentian merasakan kondisi tubuhnya,
Ia telah pulih sepenuhnya dan berada dalam kondisi puncak. Tidur selama 3 bulan benar-benar bermanfaat baginya. Wentian Gege, kamu sudah bangun. Sebuah suara merdu terdengar. Qin Wentian menoleh ke arah suara itu dan melihat sosok cantik berjalan mendekat. Gadis bodoh, bagaimana perkembangan kultivasimu? Tanya Qin Wentian. Lumayan, mandat pedangku sudah maju ke tingkat kedua, dan sekarang aku sedang bersiap memelihara Nova Astral. Aku hampir menembus ke alam Heavenly Deeper. Bai Qing duduk di samping Qin Wentian. Sama seperti saat ia masih kecil, ia sangat suka menghabiskan waktu bersamanya seperti ini, mengobrol santai. Gadis kecil yang dulu polos dan lugu itu tidak mengenal kekhawatiran. Apakah batu meteor Yuanmu cukup? Tanya Qin Wentian. Menembus ke Heavenly Deeper bukanlah hal mudah. Bahkan para jenius membutuhkan waktu lama untuk persiapan, menggunakan sejumlah besar batu meteor Yuan untuk memadatkan Nova Astral mereka. Selain itu, prasyarat untuk memasuki alam Heavenly Deeper adalah mandat seseorang harus berada di tingkat kedua, dan kondisi hati juga harus berkembang. Seorang kultivator tidak boleh kekurangan salah satu dari syarat ini jika ingin menembus ke alam Heavenly Deeper. Bagi para peringkat di peringkat takdir surgawi, berbagai pertempuran hidup dan mati yang intens telah lama mendorong kondisi hati serta batas mandat mereka ke tingkat berikutnya. Selama mereka mencapai puncak tingkat ke-9 Yuanfu, ditambah waktu dan sumber daya yang cukup, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melangkah ke Heavenly Deeper. Inilah juga salah satu alasan mengapa para jenius dari berbagai generasi ingin berpartisipasi dalam pertempuran peringkat takdir surgawi. Hanya dengan bertarung melawan jenius setingkat, mereka dapat menempa hati dan kehendak mereka, menstabilkan ranah kultivasi, bahkan memajukan kehendak mandat mereka. Setelah menerima baptisan semacam itu, peluang mereka untuk berhasil menembus batas besar menuju Heavenly Deeper pun menjadi jauh lebih besar. Ya, aku punya cukup dari rampasan yang kita peroleh dari cincin ruang para ahli itu. Bai Qing tertawa, tapi sebaiknya aku memadatkan satu Nova Astral dulu atau langsung memadatkan ketiganya sekaligus. Karena ketiga mandatmu sudah mencapai tingkat kedua, sebaiknya kamu memadatkan ketiga Nova Astral itu sekaligus. Kekuatan tempurmu akan meningkat secara langsung begitu kamu melangkah ke Heavenly Deeper. Qin Wentian tertawa. Aku juga berpikir begitu. Tapi tingkat kesulitannya. Dan aku juga bertanya-tanya apakah Nova Astral yang terbentuk nanti akan cukup kuat atau tidak. Bai Qing mengedipkan matanya sambil menatap Qin Wentian. Wentian Gege, kapan kamu berencana menembus? Jiwa astralmu semuanya sangat kuat, jadi Nova yang kamu padatkan pasti juga jauh lebih kuat dibanding milik orang lain. Benar? Tapi jumlah sumber daya yang kubutuhkan untuk memadatkan satu Nova juga akan sangat besar. Qin Wentian tertawa. Semakin kuat jiwa astral seseorang, semakin besar pula kekuatan Nova Astral yang terbentuk. Jika Nova Astral yang dipadatkan dari jiwa astral lapisan surgawi kelima bertabrakan dengan Nova yang berasal dari lapisan surgawi pertama, dan keduanya berada pada tingkat yang sama, maka Nova milik pihak kedua bisa saja hancur hanya dalam satu benturan. Aku tidak punya jadwal khusus. Aku akan menembus saat waktunya tepat dan baru akan memulai persiapan saat itu. Qin Wentian menatap langit. Melangkah ke Heavenly Deeper membutuhkan persiapan panjang. Para kultivator biasanya dapat merasakan kapan, momen, itu tiba, yang akan meningkatkan peluang keberhasilan mereka secara drastis. Kamu harus lebih cepat. Kakak Chu Mang sudah mulai memadatkan Nova Astralnya. Bai Qing menjulurkan lidahnya. Qin Wentian hanya bisa mengangkat bahu dengan pasrah sambil tersenyum. Hati Chu Mang memang yang paling teguh di antara mereka, dan mengingat ia paling lama berada di tingkat ke-9 Yuanfu, wajar jika ia menjadi yang pertama melangkah menuju Heavenly Deeper. Aku tahu, dan kamu juga, kan? Qin Wentian mencubit hidung Bai Qing, membuatnya memutar mata. Bai Qing kemudian menghela napas sambil menatap langit. Waktu berjalan begitu cepat. Aku masih ingat dengan jelas bertahun-tahun lalu, saat Wentian Gege mengajariku cara membentuk hubungan bawaan dengan rasi bintang di lapisan surgawi. Sekarang, dalam sekejap mata, kita sudah mulai memadatkan Nova Astral. Wentian Gege, kita harus bekerja keras bersama. Ia mengulurkan jari kelingkingnya. Qin Wentian tersenyum dan mengaitkan jari kelingkingnya dengan milik Bai Qing. Baik. Aku mau berkultivasi sekarang. Bai Qing berdiri, senyum manis di matanya saat ia pergi. Meski waktu telah berlalu, ia tetap gadis kecil menggemaskan yang diingat Qin Wentian. Demi diriku sendiri, dan juga demi kalian semua, aku tidak boleh bermalas-malasan di sini, gumam Qin Wentian dalam hati. Sekarang ia bukan lagi satu orang melawan seluruh dunia. Ia memiliki begitu banyak rekan yang bersedia berbagi nasib yang sama dengannya. Ia,
Qin Wentian, tidak boleh berhenti di sini. Di seluruh peringkat takdir surgawi, akulah yang memiliki jiwa astral paling gemilang. Karena itu, nova astral yang kupadatkan juga akan menjadi yang terkuat. Mata Qin Wentian berkilau tajam. Ia lalu memejamkan mata dan duduk bersila. Dengan satu gerakan, sejumlah besar batu meteor Yuan muncul dari cincin ruang, mengelilinginya. Energi astral di dalam batu-batu itu membentuk cahaya yang menyelimutinya saat ia mulai menyerapnya dengan liar sebagai persiapan. Jika orang lain melihatnya saat ini, mereka pasti akan tercengang. Mengapa seseorang di puncak Yuanfu membutuhkan begitu banyak batu meteor Yuan untuk memadatkan satu nova astral? Bahkan para jenius kebanggaan dari kekuatan transenden pun belum tentu memiliki kualifikasi untuk memperoleh sebanyak itu dari sumber daya klan mereka. Kultivasi selalu merupakan sesuatu yang sangat membosankan. Ia membutuhkan ketahanan, serta tekad yang teguh. Jika salah satu dari kedua hal itu kurang, akan sulit bagi seseorang untuk menjadi ahli yang benar-benar kuat. Di dalam istana kerajaan kuno, para kultivator muda ini adalah para jenius bukan hanya karena bakat mereka. Mereka memiliki hati yang teguh pada jalan bela diri, didorong oleh dahaga dan keyakinan untuk menjadi semakin kuat. Di antara mereka, Chu Mang menjadi orang pertama yang melangkah ke Heavenly Deeper. Hari ini, ketajaman yang luar biasa melesat ke langit dari lokasi kultivasi Chu Mang. Sinarnya begitu kuat seolah mampu menembus dunia formasi. Keributan ini tentu tidak luput dari perhatian, dan tak lama kemudian beberapa sosok melesat mendekat. Mereka melihat Chu Mang duduk bersila, cahaya intens memancar darinya. Manifestasi cahaya bintang berupa kapak pembelah surga muncul dan menghilang silih berganti. Kapak raksasa itu akhirnya terbang ke Yuanfu Chu Mang, menyatu dengan jiwa astralnya. Cahaya yang memancar darinya semakin terang, auranya berubah total, hingga akhirnya Chu Mang sendiri tampak seperti kapak raksasa itu, memancarkan ketajaman yang tak tertahankan. Nova astral, ini adalah tanda jelas seseorang yang telah memasuki alam Heavenly Deeper. Nova astral yang dipadatkan oleh kultivator bela diri astral merupakan perwujudan gabungan dari tingkat kultivasi, kondisi hati, dan mandat bela diri mereka. Jika salah satu faktor ini kurang, mustahil berhasil. Namun begitu nova astral terbentuk, itu berarti sang kultivator telah melangkah ke Heavenly Deeper. Chu Mang berdiri dan perlahan membuka matanya. Cahaya kapak yang menyilaukan membelah ke 8 arah lalu melesat ke atas, membentuk kubah cahaya yang sepenuhnya menyelimutinya. Ketajaman yang dipancarkannya membuat para penonton merasa seolah mereka pun akan terbelah hanya dengan menatap matanya. Aura kuat terpancar darinya, auranya seorang sovereign Heavenly Deeper. Chu Mang berhasil menembus ke alam Heavenly Deeper. Kecepatan konsumsi sumber daya ini benar-benar menakutkan. Untungnya aku hanya berencana memadatkan 2 nova astral. Gumam Chu Mang sebelum menoleh ke kerumunan dan tersenyum. Aura dan kehadirannya telah berubah total. Tetapi senyumnya masih sama seperti dulu, jujur dan sederhana, meski kini disertai ketajaman. Terlalu banyak ahli yang gugur di formasi burung Vermilion Purgatory, dan sebagian besar dari mereka adalah Sovereign Heavenly Deeper. Berkat mereka, Qin Wentian dan rekan-rekannya memiliki cukup sumber daya untuk menembus Heavenly Deeper. Setelah Chu Mang, Ouyang Guangsheng menjadi yang berikutnya berhasil. Nova astralnya berbentuk raksasa yang menyala, menimbulkan rasa gentar hanya dengan melihatnya. Dan akhirnya, giliran Qin Wentian. Bes! Aura menakutkan menyebar di udara, membuat Bai Luyi dan Luo Huan merasakan tekanan mencekik hingga sulit bernapas, meski mereka berdiri jauh. Manifestasi palu surgawi raksasa muncul dan menghilang, cahaya intensnya menyelimuti Qin Wentian saat menyatu dengan jiwa astral palu surgawinya. Rumble. Penyatuan antara manifestasi cahaya bintang dan jiwa astralnya selesai, membentuk wujud nyata. Garis-garis rune rumit terukir di permukaan palu surgawi itu, tekanan yang dipancarkannya terasa seberat gunung. Luo Huan dan Bai Luyi saling pandang, melihat keterkejutan di mata masing-masing. Saat Chu Mang dan Ouyang Guangsheng memadatkan nova astral, mereka tidak merasakan tekanan sebesar ini. Tampaknya nova astral Qin Wentian berbeda dari yang lain, jauh lebih kuat, dengan cahaya yang lebih menyilaukan. Energi astral Qin Wentian kemudian mengalir ke dalamnya, membuat cahaya nova astral itu semakin terang saat melayang di udara. Mata Qin Wentian tiba-tiba terbuka, dan ia langsung menggenggam nova astralnya. Senyum terlukis di wajahnya saat ia merasakan gelombang energi dahsyat di dalamnya. Hah? Dia belum menembus. Bai Luyi membeku, wajahnya dipenuhi kebingungan. Qin Wentian meliriknya, dan dengan satu pikiran, nova astral raksasa itu menyusut menjadi bentuk mini sebelum masuk ke Yuanfu yang selaras dengan palu surgawinya. Saat ini,
Semua wadah Yuanfu miliknya telah mengembang secara signifikan, dan bahkan kualitas tetesan energi astral di dalamnya telah mengalami perubahan kualitatif, membuatnya jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Dari Yuanfu ke Heavenly Dipper terdapat sebuah penghalang. Hal ini karena seseorang harus memahami mandat tingkat kedua, memperluas Yuanfu, membuat energi astralnya mengalami evolusi kualitatif, dan akhirnya memadatkan nova astral. Bagi sebagian besar kultivator Yuanfu, ini adalah prestasi yang sangat sulit dicapai. Bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mencoba, mereka mungkin tetap gagal. Namun bagi Qin Wentian dan para rekannya, syarat-syarat ini sama sekali tidak sulit. Saat ini, meskipun fluktuasi energi Qin Wentian sangat kuat, auranya masih berada di alam Yuanfu. Inilah sebabnya Bai Lui merasa bingung, ia tidak mengerti apa yang terjadi. Aku akan menunggu sampai dua nova astralku yang lain selesai dipadatkan terlebih dahulu, ujar Qin Wentian. Sebagian besar Sovereign Heavenly Dipper hanya memadatkan satu nova astral saat pertama kali menembus. Mungkin karena sumber daya mereka tidak cukup, atau pemahaman terhadap mandat lain belum memadai. Namun bagi Qin Wentian, karena semua syarat telah terpenuhi, ia lebih baik memadatkan ketiga nova astral terlebih dahulu sebelum melangkah ke Heavenly Dipper. Dengan cara ini, kekuatan tempurnya akan meningkat drastis begitu ia menembus. Qin Wentian tak bisa menahan decak lidah saat melihat batu meteor Yuan yang telah habis berserakan di sekitarnya. Bahkan setelah memperoleh isi cincin ruang milik lebih dari 10 Sovereign Heavenly Dipper, ia masih merasa sumber dayanya mungkin belum cukup. Aku akan melanjutkan kultivasiku. Qin Wentian tersenyum kepada Luo Huan, Bai Lui, dan yang lain. Setelah itu, ia mengeluarkan tumpukan batu meteor Yuan lainnya dan mulai memadatkan nova astral keduanya. Waktu terus berlalu. Bai Qing, Yun Mengyi, dan Mu Feng semuanya berhasil melangkah ke alam Heavenly Dipper. Orang terakhir yang melakukannya adalah Fan Lei. Ia paling lambat mengembangkan mandatnya ke tingkat kedua sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memperkuat fondasinya. Saat ia memadatkan nova astral pertamanya, yang lain sudah memadatkan nova kedua, bahkan ketiga. Namun masih ada satu orang yang lebih lambat dari Fan Lei, Qin Wentian. Di antara semua orang di sini, tingkat kesulitan memadatkan nova astralnya adalah yang tertinggi. Setelah waktu yang sangat lama, ia akhirnya berhasil memadatkan ketiga nova astralnya, masing-masing berada di setiap Yuanfu miliknya. Kini, batu meteor Yuan milik Qin Wentian hampir sepenuhnya habis. Hari ini, kira-kira 9 bulan telah berlalu sejak berakhirnya peringkat takdir surgawi. Bos, kenapa auramu masih tertahan di alam Yuanfu? Fan Lei mendatangi Qin Wentian dan bertanya dengan bingung setelah merasakan fluktuasi energinya. Ini agak aneh, karena Qin Wentian sudah selesai memadatkan nova astralnya, dan fondasinya jelas sangat kokoh. Ia termasuk kultivator Yuanfu sempurna yang telah memaksimalkan persiapan dengan total 3 nova astral. Tetapi mengapa tubuhnya masih memancarkan aura Yuanfu? Aku juga tidak tahu, tapi mungkin ada hubungannya dengan seni kultivasi yang kupilih, jawab Qin Wentian. Ia sendiri tidak punya jawaban pasti. Dan kemungkinan besar hal ini berkaitan dengan seni kultivasi 9 astarium yang diperolehnya dari Kaisar Azur. Alam Heavenly Dipper seharusnya memberinya total 4 Yuanfu, sementara saat ini ia hanya memiliki 3. Begitu. Ngomong-ngomong, saat ini hanya 2 mandatku yang berada di tingkat kedua. Untuk mandat ketigaku, mandat kekuatan jiwa, aku masih belum bisa memahaminya cukup dalam untuk meningkatkannya. Jadi aku belum bisa memadatkan nova astral ketiga. Tapi terlepas dari itu, aku berencana memadatkan jiwa astral keempatku terlebih dahulu. Bos, ada saran. Fan Lei menghela napas. Sebenarnya, menembus Heavenly Dipper dengan 2 nova astral saja sudah cukup bagus. Sebagian besar Sovereign Heavenly Dipper bahkan hanya memiliki 1 nova astral saat menembus. Adapun mereka yang berasal dari kekuatan transenden, sumber daya kultivasi yang melimpah memungkinkan mereka memadatkan 2 hingga 3 nova astral sejak awal. Karena itu, jarak antara kultivator biasa dan mereka hanya akan semakin melebar sejak permulaan. Bagi orang seperti Chen Wang, mandatnya bukan hanya mencapai tingkat kedua, tetapi sudah berada pada batas lanjutan. Ditambah lagi waktu panjang yang ia habiskan untuk memperkuat fondasinya di tingkat ke-9 Yuanfu. Jenius seperti dia dapat menembus tanpa kesulitan selama sumber dayanya cukup. Inilah perbedaan antara orang berbakat dan orang biasa. Dari sudut pandang lain, meskipun Chen Wang lebih lambat daripada rekan-rekannya dalam memasuki alam Heavenly Dipper, ia sama sekali tidak mengalami kerugian. Ia hanya kalah di alam Yuanfu, tetapi begitu melangkah ke Heavenly Dipper, kekuatannya akan melonjak drastis. Jika bukan karena hal ini,
Orang-orang itu tidak akan menunda dan menekan basis kultivasi mereka hanya demi peringkat takdir surgawi. 3 jiwa astralmu saat ini adalah tipe api, tipe busur, dan tipe kontrol kekuatan jiwa. Seranganmu sangat presisi dan kamu unggul dalam serangan mendadak, mampu membunuh ribuan musuh hampir tanpa usaha. Namun masalahnya adalah daya ledak kekuatan seranganmu. Kamu mungkin akan kesulitan di masa depan jika menghadapi lawan seperti Chen Wang. Qin Wentian melanjutkan dengan tenang, karena itu, aku menyarankan kamu memilih jiwa astral yang meningkatkan kekuatan serangan dan kecepatanmu, sehingga keunggulanmu saat ini dapat dimaksimalkan. Untuk kekuatan, sudah kujelaskan, dan untuk kecepatan, jika bisa meningkat lagi, atribut penetrasinya akan menjadi sangat mengerikan. Saat itu, siapa yang mampu menghindari atau menahan satupun seranganmu? Ketika kecepatan serangan meningkat, dampaknya secara alami juga menjadi jauh lebih besar. Bayangkan biji buah yang disentil ringan ke tubuhmu dibandingkan dengan biji yang ditembakkan dengan kecepatan 16 kali lipat. Qin Wentian dapat merasakan potensi Fan Lei. Dengan kekuatan kontrolnya, ia pasti akan menjadi salah satu pemanah paling menakutkan yang pernah ada. Tentu saja, yang paling penting adalah jalan apa yang ingin kamu tempuh di masa depan. Aku hanya memberi saran. Qin Wentian tersenyum dan menepuk bahu Fan Lei. Tidak masalah jika Fan Lei mengabaikan sarannya. Sebagai kultivator, hal terpenting adalah mengikuti kata hati. Hanya dengan begitu mereka dapat memaksimalkan kekuatan dan terus melangkah maju. Mengerti? Fan Lei menyeringai. Ia lalu berkata, kamu juga harus mempertimbangkan pilihanmu sendiri. Dengan kemampuanmu sekarang, persepsi dan kehendakmu pasti cukup kuat untuk memadatkan jiwa astral dari lapisan surgawi ke-6. Lagi pula, aku tidak menghabiskan terlalu banyak batu meteor Yuan saat memadatkan 2 nova astralku. Ini, ambillah. Fan Lei menyerahkan setumpuk batu meteor Yuan sebelum pergi. Qin Wentian tidak menolak. Meskipun batu meteor Yuan di antara mereka mulai menipis, tidak perlu sungkan di antara saudara. Dan seperti yang dikatakan Fan Lei, ia benar-benar harus mempertimbangkan dengan serius jiwa astral keempat yang akan ia pilih. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunganmu membantu channel ini tetap menghadirkan cerita setiap hari. Link dukungan tersedia di deskripsi.